Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lilis selaku Kepala SDN Tanjung Sari Mulia, Bapak Ibu Guru SDN Tanjung Sari Mulia yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Ya. Di sini saya akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, walaupun sudah kenal maka saya Siti Jana. Saya CDP Angkatan 9 dari SDN Tanjung Sari 2 Kabupaten Klaten. Konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga resolusi. Adapun yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan standar perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita semua. Wujud teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang muncul, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang muncul, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol yang muncul yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol yang muncul, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang muncul, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang terakhir, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrol yang muncul, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada budaya positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuannya apa? Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu
pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu atau primary base program atau PBP terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Adapun keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, tulus hati, pendengar dan aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, terdiri dari makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, ada kebebasan, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, nomor 5, kesenangan. Kesenangan itu terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia terdiri dari 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayakan. Yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga membuat merasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada kasus yaitu siswa makan jajan jam pembelajaran. Hukuman tiba-tiba ya dilakukan secara tiba-tiba, disuruh hormat pada bendera selama 1 jam, atau bisa memberi hukuman secara tiba-tiba berdiri di depan kelas dengan menggunakan 1 kaki. Kemudian yang kedua, membuat merasa
bersalah. Di sini membuat merasa bersalah, kata-katanya atau bahasanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita berbahasa lebih halus ya, mendekati siswa untuk mencari solusi supaya anak itu bisa apa ya namanya itu, curhat lah, intinya seperti itu ya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kita tanya dengan murid. Selain itu kita juga bisa mengajukan pertanyaan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol apakah aku? Silakan Bapak Ibu kita cermati. Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol apa? Apa Bu Dia? Ya, mendukung. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu ya. Kira-kira apa? Ya sebagai teman. Terus. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Jadi apa itu? Ya, pemantau. Yang terakhir, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai apa? Ya, kita dituntut ya, Bapak Ibu guru dituntut sebagai manajer dalam mempraktekkan atau menyelesaikan sebuah masalah yang ada di kelas. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang pertama, yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini salah satu budaya positif yang dilakukan di dalam kelas. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru-guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya yang muncul adalah pertanyaan, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Yang kelima, kamu berhak merasa begini. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu muncul pertanyaan sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, melakukan
karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Yang ketiga yaitu menanyakan tingkat benar. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik, yaitu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu kamu panggil kita itu untuk apa, Nina? Ya Bu, tahu. Saya melakukan kesalahan, makan saat jam pelajaran. Baik, Nina. Makan adalah kebutuhan pokok kita supaya kita tetap sehat dan tidak lemas badan kita. Tapi kita harus tahu kapan kita boleh makan. Tapi saat jam belajar kita mulai, kita tidak boleh makan dan minum yang benar. Ya Bu, saya mengerti. Melakukan kesalahan adalah manusiawi, tetapi kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama di lain waktu ya. Ya Bu. Kamu kenapa makan di dalam kelas, Nina? Apakah tadi pagi kamu tidak sarapan? Tidak sarapan Bu, karena saya terburu-buru. Lain kali kamu bangun pagi-pagi supaya saat berangkat ke sekolah kamu tidak buru-buru dan bisa sarapan dulu di rumah. Mengerti, Nina? Mengerti Bu? Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat waktu di kelas, Nina? Ya Bu, makan saat jam istirahat. Ya. Jadi saat belum waktunya istirahat, kita harus menahan untuk tidak makan dan minum ya, Nilma. Ya Bu, terima kasih. Baik, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Belajar lagi seperti biasanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ada yang tidak masuk tak? Ada. Kenapa? Tapi ya kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa belajar dan berkumpul lagi di kelas 5 ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas.
Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas yang pertama. Di sini ada disiplin ada berapa ya disiplinnya ya? 1, 2, ada 2. Jadi kita ambil yang disiplin. Mandiri, ya ada ya, mandiri. Kemudian saling menghormati, ada saling menghormati. Bertanggung jawab, juga ada. Mandiri, menjaga kebersihan, meminta maaf kepada teman saat melakukan kesalahan. Jadi kita sepakati ya, yang pertama kita harus disiplin, yang kedua mandiri, yang ketiga saling menghormati dan menyayangi, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima menjaga kebersihan, yang keenam meminta maaf kepada teman jika melakukan kesalahan. Apakah kalian sepakat? Sepakat ya. Untuk menyepakati yang kelas yang kita buat, kita akan tanda tangan dulu ya. Kita panggil dulu untuk dari Muhammad Syifaulan. Iya. Bukannya mbok bawa. Hanya Yuna. Baik, terima kasih anak-anak ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, semoga kita dapat menaati aturan-aturan atau kesepakatan yang telah kita sepakati. Setuju? Setuju. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Alfazadah. Perasaan saya senang bisa diajak berdiskusi dengan Bu Guru. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu makan saat jam pelajaran. Saya ucapkan terima kasih Bu Guru telah memberikan solusi kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.